Pada tanggal 19 Maret 2020, Kapolri menerbitkan sebuah maklumat terkait COVID-19. Dalam penanganan virus corona, Kapolri Jenderal Idham Aziz telah mengeluarkan maklumat. Ada 6 poin berbentuk imbauan dalam maklumat tersebut. Poin utama dan yang paling pertama berbunyi, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Untuk memastikan maklumat ini dilaksanakan oleh masyarakat, polisi bersama aparat lainnya melakukan pengawasan secara langsung. Positif kena COVID dikira, mati kurang bagi keluargane lho yo. Mati itu dibungkus plastik. Kalau dia juicy, ditanya muntok, dibungkus plastik. Gak diterima keluargane lho rek, sing ngubur itu tenaga medis yo. Waduh. Usaha dari Kapolri dalam mencegah penyebaran wabah corona ini adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menerapkan suatu solusi yang bernama social distancing. Social distancing ini banyak diperbincangkan di berbagai media. Di beranda Twitter, Instagram, Facebook, ataupun YouTube dipenuhi oleh tagar berbau social distancing. Di kita, social distancing sering dirangkum dalam tagar di rumah saja. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan social distancing itu? Dan apa manfaatnya? Social distancing atau jaga jarak adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari social distancing adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antar orang yang terinfeksi atau orang yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan terutama kematian. Luas atau tidaknya penyebaran suatu wabah itu tergantung bagaimana social distancing dilakukan. Ini adalah suatu grafik yang menunjukkan kemungkinan banyaknya kasus yang terjangkit dalam waktu 30 hari. Pertama, jika masyarakat taat dan ikut social distancing dari awal, dalam waktu 28 hari sejak adanya wabah, kemungkinan terburuk kasus yang terjadi hanya berkisar 30.000 kasus. Kedua, jika masyarakat menerapkan social distancing tapi telat, dalam hari yang sama masyarakat yang terjangkit sekitar 50.000 orang. Dan yang terakhir, sekaligus yang terburuk, di mana dalam waktu 23 hari, masyarakat yang terjangkit sampai 70.000 kasus. Jika masyarakat cuek dan tidak peduli terhadap social distancing. Social distancing sudah menjadi suatu teori yang diterapkan oleh berbagai negara dalam menangani wabah seperti wabah COVID-19 ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan, social distancing bahkan disertai dengan payung hukum di atasnya. But those ignoring quarantine orders are increasingly becoming a public health risk. To halt the spread of the virus, the nation is implementing more severe penalties for those violating the country's self-quarantine measures starting Sunday. Local governments have already been bringing criminal charges against those violating self-quarantine orders. Kan Yong-woo reports. Penerapan social distancing di Korea Selatan sangat tegas. Pemerintah bahkan memperlakukan denda kepada masyarakat yang melanggar aturan. Dan dendanya itu tidak sedikit, sekitar 2.500 US dollar. Atau di kita itu berkisar sekitar 30 juta rupiah. Hasilnya sangat menjanjikan. Pada tanggal 29 Februari 2020, pertumbuhan kasus menyentuh angka 909 kasus pada satu hari. Namun, seminggu setelahnya, pertumbuhan kasus menurun drastis sampai 50%. Faktor pertama yang menyebabkan Korea Selatan berhasil untuk menurunkan angka penyebaran adalah reaksi cepat dari pemerintah, yaitu dengan menerapkan social distancing disertai dengan undang-undang di atasnya. Faktor kedua adalah partisipasi masyarakat dalam hal mengkritisi pemerintah. Dan ketika pemerintah tanggap dan cepat untuk mengeluarkan suatu kebijakan, masyarakat tidak segan untuk mematuhinya dengan disiplin dan dengan penuh ketaatan. Bahkan masyarakat yang terjangkit pun rela untuk kehilangan privasinya demi keselamatan bersama. Dua faktor inilah yang membuat Korea Selatan berhasil dalam menurunkan penyebaran wabah COVID-19 ini. Namun sayangnya dua faktor yang tadi, yaitu cepat tanggap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang strategis dan efektif,
kemudian kerjasama masyarakat, itu tidak sepenuhnya terjadi di kita. Di tengah pandemi COVID-19, DPR menyetujui pembahasan RUU Omnibus Law dalam rapat paripurna hari Kamis sore. Majelis Pekerja Buruh Indonesia mengaku kecewa atas tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Buruh menganggap DPR memanfaatkan pandemi virus corona untuk mempercepat pembahasan RUU kontroversial tersebut. KTP-nya keluarkan, handphone taruh di meja. Sudah berkali-kali saya kesini. Kalau bapakku sakit, sakit sendiri. Tapi setidaknya kita mesti bersyukur, angka penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia belum mencapai titik puncak. Ketika video ini dibuat, baru terjadi sekitar 2.273 kasus. Dan ini berbeda jauh dengan Amerika Serikat contohnya, atau Italia, yang kasusnya telah menyentuh angka ratusan ribu kasus. Maka dari itu, sebelum keadaan bertambah parah, mari kita selalu memerhatikan arahan dari pemerintah, kemudian kita bersiap untuk menaatinya. Sebelum terlambat, mari kita jaga diri di rumah sendiri. Inilah video yang diunggah Gubernur Jawa Timur dalam akun Instagramnya. Sejumlah petugas medis menghibur diri dengan menari bersama, lengkap dengan alat pelindung diri saat rehat melawan pasien virus corona. Selain itu, video petugas medis bermain TikTok pun viral di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menjaga pikiran agar tidak stres dalam merawat pasien virus corona. Every action that we take and every way in which we can hold back from the public sphere in order to limit the opportunities for transmission is an opportunity truly to save a life. Perkenalkan, Malaya Emma Chandra Wijaya, anak mungil berusia 7 tahun asli Indonesia yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dia dikenal